Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Rizkiansyah, dari kelas 03 TPLP 030. Di sini saya akan menjelaskan Python dan Visual Studio Code. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan Python terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskan Visual Studio Code. Nah, yang pertama Python. Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pembelajaran mesin, dan berbagai aplikasi komputasi lainnya. Nah, sejarah Python. Python itu dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1989. Nah, sebenarnya cukup sampai situ aja penjelasan sejarahnya yang perlu kita ketahui gitu. Jadi tidak perlu terlalu mendetail. Kita hanya perlu tahu siapa pembuat dan kapan dibuatnya si Python ini. Namun jika kalian ingin lebih detailnya, Python ini memiliki 7 versi. Dari versi pertama sampai versi 2.7. Nah, di versi 2.7 ini banyak orang yang menggunakan untuk operating system. Namun, versi tersebut sudah diberhentikan pada tahun 2020. Nah, kita dapat menggunakan Python versi 3.0 yang keluar pada tahun 2008 yang masih dapat digunakan untuk menggantikan versi 2.7 dengan keunggulan yang sama. Nah, versi 3.0 dan versi 2.7 ini sama gitu keunggulannya. Oke. Pada versi 3.0 membawa sejumlah perubahan dan peningkatan signifikan ke dalam bahasa ini. Berikut adalah beberapa fitur dan perubahan utama dalam Python 3.0. Nah, yaitu yang pertama, print fungsi. Python 3 menggantikan pernyataan print dengan fungsi print dalam kurung. Dalam Python 2, print adalah sebuah pernyataan print dalam tanda kutip hello, sedangkan dalam Python 3 itu adalah sebuah fungsi print hello. Seperti yang bisa dilihat di sini. Ini membuat sintaks lebih konsisten dengan fungsi lain dalam Python. Nah, yang kedua itu adalah pembagian. Operator pembagian sekarang selalu menghasilkan float atau bilangan desimal. Dalam Python 3, bahkan jika operannya adalah dua bilangan bulat, untuk pembagian bilangan bulat, operator double slash harus digunakan. Contohnya adalah 5 double garis miring 2 menghasilkan 2. Lalu yang ketiga adalah ada Unicode. Python 3 memperlakukan string sebagai urutan Unicode secara default. Ini berarti dalam Python 3, string dianggap sebagai urutan karakter Unicode. Sedangkan dalam Python 2, string adalah urutan byte. Ini adalah perubahan besar yang mengatasi banyak masalah terkait pengolahan karakter dari berbagai bahasa. Lalu ada yang keempat, meningkatkan kinerja dan efisiensi. Nah, di nomor 4 ini sebenarnya ada banyak peningkatan kinerja dan efisiensi di Python 3, termasuk dalam operasi string dan pengelolaan memori. Jadi pokoknya lebih efisien jika menggunakan Python versi 3 ini. Nah, perubahan-perubahan ini membuat Python 3 tidak sepenuhnya kompatibel dengan kode Python 2 yang sebelumnya. Namun beralih ke Python 3 memberikan keuntungan jangka panjang karena Python 2 telah mencapai akhir masa pakainya dan pengembangan utama fokus pada versi Python 3. Seiring waktu banyak proyek dan pustaka telah beralih sepenuhnya ke Python 3. Dan Python 3
sekarang menjadi versi yang direkomendasikan untuk pengembangan baru. Lalu Visual Studio Code. Apa itu VS Code atau Visual Studio Code? Nah, dalam dunia pemrograman, pemilihan Integrated Development Environment atau IDE atau editor kode yang tepat dapat berdampak besar pada produktivitas seorang pengembang serta kualitas kode yang dihasilkan. Visual Studio Code atau VS Code yang dikembangkan oleh Microsoft telah muncul sebagai salah satu editor kode paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dalam presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang Visual Studio Code, fitur-fiturnya, fleksibilitasnya, dan dampaknya pada komunitas pengembangan perangkat lunak. VS Code atau Visual Studio Code adalah sebuah editor kode sumber terbuka yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah salah satu editor kode yang paling populer dan banyak digunakan di dunia pengembangan perangkat lunak. Oke, fitur utama Visual Studio Code. Ada beberapa fitur dalam Visual Studio Code ini, yaitu yang pertama antarmuka yang bersih dan responsif. Yang ketiga, ekstensi yang kuat. Maksud saya yang kedua, ekstensi yang kuat. Yang ketiga, bahasa dan framework yang didukung. 4, meningkatkan kinerja dan efisiensi. Nah, lalu, oke, ini adalah kesimpulan dari Python. Python adalah bahasa pemrograman yang serbaguna, kuat, dan mudah digunakan yang telah mengukir tempat istimewa dalam dunia pemrograman. Sejarahnya yang panjang, sintaksis yang bersahabat, dan ekosistem yang kaya pustaka menjadikannya pilihan yang populer bagi pengembang di berbagai bidang. Lalu kesimpulan dari Visual Studio Code adalah sebagai salah satu editor kode terkemuka yang digunakan oleh pengembang di seluruh dunia. Dengan kombinasi fitur-fitur kuat, kemudahan penggunaan, dan fleksibilitas yang luar biasa, VS Code telah mengubah cara kita menulis, mengelola, dan mengembangkan perangkat lunak sebagai alat yang terus berkembang dan mendukung beragam bahasa dan kerangka kerja. Visual Studio Code tampaknya akan terus menjadi salah satu pilihan utama bagi pengembang di masa depan. Oke, kalau begitu saya akan menampilkan pemrograman sederhana dari bahasa pemrograman Python. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini saya akan menampilkan angka acak antara 0 sampai 20. Yaitu adalah kodenya di sini adalah import random. Kita bisa lihat di sini kan, import random. Aduh. Oke. Lalu untuk menampilkannya dengan cara print random randin 0 sampai 20 karena kita akan mencari angka acak dari 0 sampai 20. Nah, setelah itu kita akan mengeran atau menjalankan program ini dengan cara klik kanan, lalu run Python, lalu run Python file in terminal. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya, hasil dari program sederhana yang telah saya buat di sini, yaitu menghasilkan nomor 9. Jika kita run lagi, nomornya akan berbeda. Tuh, yang ditampilkan adalah 8. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya terangkan dari sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.